Dia yang dia gunakan gitu Iya. kan, nggak bisa. Nah, sementara untuk di SMK sendiri gimana? Ini kan di SMK pasti kalau siswa banyak itu pasti akan menjadi sebuah kendala karena Iya, mereka betul. lebih banyak di praktek. Betul. Jadi kan ngawasin orang 36 untuk praktek gimana gitu. Betul. Nah, akhirnya setelah udah melakukan riset ya, Iya. marketingnya lah ya, Iya. analisa SWOT-nya kalau di marketing Iya, kali ya, betul. analisa SWOT-nya. Kira-kira apa yang pada akhirnya jurusannya tetap dipertahankan udah? Hari ini kita tinggal 2 jurusan. Yang pertama teknik alat berat, Alat berat. teknik kendaraan ringan. Nah, itu kan induknya itu otomotif. Iya. Otomotif. Nah, kita bertahan di dua bermain di 2 jurusan ini aja. Dan memang kita konsen kepada kualitas. Iya. Kualitas yang Kualitas yang dihasilkan. Karena satu kelas itu di tempat saya Di SMK. di SMK Mitra itu maksimal 20 orang. 20 orang per kelas. 20 orang per kelas. Kita tidak terima lebih. Makanya siswa kita ini tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Jadi tidak perlu bangga dengan jumlah siswa yang banyak. Ya kalau menurut hemat saya sih seperti itu. Lebih bangga kita dengan kualitas yang kita hasilkan. Betul, Ya, betul. karena memang seperti itu dan itulah kadang-kadang mungkin seperti yang udah bilang tadi, itulah cermin dunia pendidikan kita sekarang. Iya, Karena lebih mengutamakan yang namanya kualitas, di mana rombel Iya. belajar itu banyak, siswanya banyak satu kelas segitu, sementara kita tidak memperhatikan Iya. hasil dari proses belajar mengajar mereka yang mungkin makan waktu tidak sedikit. Di SMK 3 tahun loh. 3 tahun. 3 tahun ya. Pada akhirnya dengan 3 tahun hasilnya tidak Maksimal. maksimal. Ya, akhirnya mereka tidak bisa bersaing di dunia kerja. Menciptakan pengangguran baru. Pengangguran Iya. baru ya. Nah, berarti sekarang keluar di jurusan itu yang sekarang konsentrasi Ya, kerja kita konsentrasi 2 jurusan dan satu kelas itu maksimal 20 orang. 20 orang. Nah, untuk apa itu dan kenapa harus pilihannya kedua dua jurusan ini yang dipertahankan udah? Apakah ini karena memang marketnya nanti 5 tahun atau 3 tahun ke depan itu bisa langsung diserap? Seperti tadi dia bilang tadi teknik alat berat ya. Iya, teknik alat Apakah memang persaingannya tidak ada kah? Iya. Apa kadang-kadang orang kan gini nih di dunia pendidikan kan kadang-kadang juga melihat keuntungan bisnisnya. Betul. Wah, di SMK lain nggak ada itu tuh, kita buka ini pasti bakal Iya, rame. iya, iya. Tidak ada, berarti ngejar Betul. kuantitas lagi, Kuantitas ya, lagi. jumlah lagi. Bikin jurusan yang berbeda Iya. biar orang banyak berbondong-bondong di situ. Iya, betul. Di SMK udah kayak gitu berarti lebih kurang deh. Kalau saya enggak, saya memang mungkin agak memiliki cara pandang agak berbeda gitu. Iya. Gitu. Hah? Saya lebih fokus konsen kepada kualitasnya. Kualitasnya. Saya tidak memikirkan berapa banyaknya. Penting siswa yang tamat itu mereka memiliki nilai lebih nanti setelah tamat. Iya, Karena tujuan pendidikan itu kan sebenarnya merubah manusia. manusia. Kalau manusianya setelah sekolah nggak berubah, berarti pendidikannya gagal. Iya. Kalau saya nggak gagal. Walaupun dia tertulis di rapornya nilainya 10, 9, Iya. tapi dari sisi manusianya nggak berubah. Mulai dari segi penampilannya, Iya. gayanya, etikanya, akhlaknya, cara berpikirnya, skillnya, kompetensinya nggak berubah. Berarti sekolahnya saya nggak gagal, walaupun dia sudah tamat. Iya, berarti dia stagnan. Stagnan nggak? Jadi waktu yang 3 tahun yang dihabiskan, Iya. itu sia-sia. Sia-sia saja. Padahal kita mengeluarkan semua sumber daya di situ untuk 3 tahun ada biaya SPP-nya, ada biaya untuk beli bajunya, Iya. ada biaya untuk mereka beli minyak motornya ke sekolah, beli makan sarapan paginya, makan siangnya, kan sumber dayanya. Itu dikumpulkan semua untuk mereka, tujuannya kan untuk mereka berubah. Iya, Ada perubahan. ada perubahan. Ada perubahan. Nah, kalau itu tidak terjadi kepada siswa, saya menganggap itu kan sebuah kegagalan. Nah, sebenarnya itulah yang menyebabkan hari ini memang kadang siswa-siswa kita yang setelah tamat itu mereka tidak siap, Tidak siap mengarungi kehidupan di lapangan. di lapangan. Tidak siap, mentalnya nggak siap, mungkin ilmunya nggak siap, Ilmunya nggak siap. akhlak karakternya nggak siap. Nah, di SMK udah itu dipersiapkan. Saya berusaha maksimal mempersiapkannya, tentu dengan beberapa cara. Iya. Tentu kita tugas yang paling berat itu adalah merubah manusia. Kalau merubah barang itu gampang sekali. Gampang sekali, ya. Dari kecil jadi besar gampang sekali. Gitu. Iya, tetapi ketika merubah manusia, Merubah manusia itu sebuah PR yang luar biasa. Yang luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, itu bagi saya pribadi itu menjadi kepuasan tersendiri. iyalah, ya cuma 3 tahun bisa merubah Iya, orang, ya. iya. Walaupun
perubahannya itu tidak terlalu banyak Iya. dan signifikan, tapi minimal dari dia masuk sampai dia tamat ada perubahan. Ada perubahan yang dirasakan. Seperti yang udah bilang tadi, perubahan cara berbicara, penampilan, pola pikir, Betul. ya. Itu sedikit banyaknya sudah memberikan sebuah kepuasan bagi seorang pendidik lah, lebih kurang seperti itu ya. Baik, udah nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita. Pemirsa dan TV jangan kemana-mana, tetap di Opini. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita masih seputar dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan di SMA bersama bintang tamu kita, Uda Fitra. Baik, Uda Fitra, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana proses mulai terjun ke dunia pendidikan. Nah, sekarang di SMK Uda sendiri sudah ada 2 jurusan yang sekarang lagi di konsentrasinya ke 2 jurusan. Sejauh ini bagaimana peminatnya dari 2 jurusan yang dibuka sekarang Alhamdulillah peminatnya bagus. Malah kita ada yang mungkin ada yang tidak tertampung karena memang terutama nih jurusan alat berat. Memang saya konsen maksimal 20 per kelas. 20 per kelas. Karena begini, karena memang alat berat ini kan sebuah bidang pekerjaan yang bisa kita anggap prospek kerjanya itu luar biasa. Terutama itu di daerah Jawa, Kalimantan, Papua, yang ada pertambangan, ya kan, itu kan luar biasa. Nah, kalau kita di Sumbar memang agak kurang. Tapi kalau ketika mereka mau merantau, berani mentalnya siap untuk bekerja di luar, itu tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang nganggur. Malah siswa kita itu sudah ada yang sampai ke Rusia. Rusia. Yang kerja di Freeport juga. Freeport ya. Jadi ketika Papua. Jadi artinya ketika mereka mampu bersaing, ya mereka bisa bersaing dengan siswa-siswa yang seluruh Indonesia. Iya. Yang penting tadi kalau saya kelilingi industri-industri, yang mereka utamakan itu sebenarnya bukan skill dulu. Apa? Karakter mereka. Karakter. Karena lebih gampang mendidik orang yang berkarakter daripada mendidik orang yang tidak berkarakter. Yang tidak berkarakter. Orang pintar yang tidak berkarakter itu susah mendidiknya. Lebih baik dia orang-orang biasa saja, tapi dia berkarakter itu lebih gampang mengarahinnya. Iya. Mendidiknya lebih gampang. Mendidiknya lebih gampang. Jadi ketika itu terjadi ya itulah mereka nanti ketika keluar mereka mampu bersaing dengan orang-orang lain. Nah, mungkin itu menjadi titik plus mungkin dari SMK Uda mungkin. Ada mungkin program-program yang dikhususkan mungkin untuk pembentukan skill karakter ya, yang mungkin bisa didapatkan oleh siswa ketika mereka bergabung di SMK Mitra ya. Memang yang pertama saya sebenarnya konsen pada dua bidang untuk pembinaan siswa. Yang pertama adalah karakter, yang kedua memang skill. Skill ini kita coba membuat sesuatu yang berbeda. Biasanya dulu kan ketika kita ujian semester, itu kan kita lebih banyak kan kepada teorinya. Ya, kita pakai kertas jawab soal objektif, soal esai kita jawab, itu kan nanti keluar nilainya. Nah sekarang saya balik, soal teori itu sedikit sekali. Praktek di mana? Saya banyakkan Praktek. Itu semua mata pelajaran saya praktekkan. Seperti itu ya. Semua mata pelajaran. Itu pelajaran bahasa Indonesia, agama, olahraga, fisika, kimia, bahasa Inggris saya praktekkan. Nah, praktek ini dihubungkan dengan jurusannya. Contoh, dia kan jurusan alat berat. Dia belajar bahasa Indonesia. Nah, salah satu yang saya concernkan adalah mereka harus bisa komunikasi dengan baik. Dengan baik. Karena orang pintar ketika dia tidak bisa berkomunikasi, orang tidak akan tahu bahasanya. Kalau dia pintar, apalagi kalau dia sering diam. Jadi anak-anak ini yang pertama harus bisa belajar bahasa Indonesia yang baik, dan mereka mampu menjelaskan apa yang mereka kerjakan dengan bahasa Indonesia yang baik juga. Misalnya dia bukan mesin alat berat nih. Hari ini saya mengajarkan bukan mesin alat berat dengan ini dengan begitu, hasilnya begini, caranya begini. Itu kan sangat jarang sekali siswa bisa seperti itu. Menjelaskan apa yang dia kerjakan. Karena dia bisa menjelaskan kenapa saya nggak bisa bahasa Indonesia, Pak, bahasa Minang aja. Tidak terbiasa berkomunikasi. Nah, yang saya ajarkan di sekolah itu salah satunya adalah bukannya skill itu, cara berkomunikasi. Makanya ketika anak-anak ini pulang magang, di SMK ada magang. Ada magang Magang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu kan. Mereka pulang, mereka kan bikin laporan. Setelah bikin laporan, saya suruh mereka presentasi laporannya.
tidak sekedar laporan dikasih ke Kasih guru aja ya, selesai simpan pustaka. Nah, presentasikan gimana Presentasi. cara mereka buka pembicaraan, cara Iya. menjelaskan nanti penutupannya seperti apa. Iya. Ya macam-macam lah kelihatan di situ Betul. anak-anak itu. Ada yang grogi, Grogi. ada yang gemetaran, semacam-macam. Ah. Nah, disitulah kita mulai bina mereka, didik mereka. Hmm. Artinya, Anda pintar, tapi kalau Anda tidak bisa komunikasi, Anda pintarannya nggak akan Tidak akan kelihatan. Nggak kelihatan. Orang akan melihat kita mungkin biasa-biasa Biasa saja. saja. Makanya orang-orang pintar itu harus bisa komunikasi, Komunikasi. bisa menyampaikan kepintarannya. Hmm. Dan itulah sebenarnya yang di sekolah-sekolah kita minim diajarkan. Dan itu di SMK udah itu di apa? Saya ajarkan. Diajarkan Dan untuk sebuah jurusan yang Ya, ada semuanya didorong seperti itu. kayak mata pelajaran bahasa Inggris. Iya. Setelah mereka selesai presentasi dengan bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan ke bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Nanti mereka presentasikan dengan bahasa Inggris. Hmm. Jurusannya yang mereka bongkar tadi, Iya. aplikasinya bahasa Inggrisnya. Di bahasa Inggrisnya ke situ ya. Jadi Apa yang mereka pelajari itu langsung bisa mereka praktekkan berdasarkan nanti mata pelajaran yang sedang mereka ikuti Iya, seperti yang sampaikan iya. tadi ya. makanya saya kasih PR lah Hmm. gurunya. Ibu ngajar apa sih hubungannya dengan alat berat? Dengan alat berat Contoh agama. pendidikan agama Islam, apa hubungannya dengan alat berat? Ah, Ada nggak hubungannya? iya iya. Karena orang mikir nggak ada. Nggak ada Apa hubungannya, apa hubungannya? hubungannya? Ini belajar agama, ini jurusan alat berat. Iya teknik ya. Iya. Hubungannya dengan Ah. belajar agama. Ada hubungannya Bu saya bilang. Hmm. Hubungannya gini, ketika kita ciptakan seorang mekanik Ah, yang handal, tapi dia tidak memiliki agama dan akhlak yang baik, maka Iya. dia akan menjadi mekanik yang akan nipu orang. ah. Alat yang tidak perlu diganti Harus diganti. Harus Wah, diganti. ini ganti Pak, ini sekian nih biayanya. Iya. Konsumennya ditipu. Ditipu. Itu kan agama. Agama, akhlak, Akhlaknya. karakter tadi. Karakter. Betul. Jadi hubungannya banyak sebenarnya. Banyak sekali. Jadi kira-kira seperti itu ya. Berarti Pembentukan kita- karakter yang dibuat di SMK Mitra ya. Saya coba konsep seperti itu. Konsepnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang SMK, orang kan selalu berpikir, SMK ini apa yang kepikiran sama orang kalau SMK ini? Iya. Tawuran. Tawuran ya. Iya, ya itu kan ada masalah karakter Betul, ya. Apalagi alat berat ya, Betul. alat berat itu orang takut kan. Iya. Karena ntar kalau berantem dia bawa kunci kunci. Iya. Ya enggak? Nah, di SMK Mitra sendiri gimana ada? Karena ini merupakan sebuah fenomena yang tiap tahun itu pasti selalu ada dan ini selalu ditakutkan. Kejadian mungkin di salah satu SMK Iya. tetangga mungkin kejadian sampai Betul. meregang nyawa kan gara-gara itu. Nah, ini menyikapi hal seperti ini seperti apa? Walaupun ini kadang-kadang kan tidak hanya terjadi disebabkan di lingkungan sekolah, kadang juga terjadi disebabkan di lingkungan dari sekolah lain, misalnya tawuran keluar atau bagaimana. Gimana ini tergantung dengan karakter tadi pembentukan di SMK. Ya, ini memang sebuah problem yang harus kita pecahkan sebenarnya. Iya. Tentu kita lihat dulu penyebabnya apa. Salah satu penyebabnya itu kurangnya pengawasan kita karena masalah kita ada masalah kuantitas tadi. Kuantitas. Nah, kita harus lihat jenis ke situnya gitu ya. Iya. Nah, karena kalau misalnya gini nih, saya ambil asumsinya seperti ini. Ketika kita 20 orang siswa, kita hanya butuh 1 orang Guru. Ketika 40 berarti kita butuh Butuh 2 orang guru ya. Itu kan kali-kali bentuknya seperti itu. Iya. Tapi ketika 40 orang kita hanya 1 orang guru yang membina, tentu kita tidak akan bisa menguasai keseluruhannya. Iya. Makanya terjadilah hal-hal mungkin di luar jangkauan kita. Apalagi sekarang ini kan pengaruh lingkungan kan luar biasa. Luar biasa. Makanya inilah yang menjadi PR sebenarnya yang di dunia pendidikan hari ini, bagaimana membentuk sebenarnya. Kalau bagi saya, ya kalau bagi saya prinsip pribadi, kalau masalah skill itu gampang sekali. Gak perlu sekolah, orang skill bisa. Iya. Gak perlu sekolah. Banyak orang yang buka bengkel, gak tamat sekolah, dia ahli bengkel. Ahli. Tapi ada yang tidak dia dapatkan. Pertama, karakter tadi. Iya. Ya kan? Yang kedua, manajemen bengkelnya seperti apa. Iya. Karena kita lihat, dari kecil bengkelnya, dan waktu SD kita lihat bengkelnya masih seperti itu, dan sekarang masih seperti itu. Berarti kan tidak ada perubahan. Perubahan. Tidak ada kemajuan. Seharusnya kan kalau orang yang memiliki ilmu dan wawasan yang bagus, harusnya ada perubahan di situ. Mungkin walaupun bengkel tidak akan buka cabang-cabang yang banyak, tapi Iya. memang dari segi mungkin bentuknya, mungkin pengelolaannya, Iya. mungkin masalah kerapiannya, mungkin manajemennya, mungkin masalah administrasinya, mungkin pelayanannya, itu kan ada perubahan. Ada perubahan. Di situ sudah menggambarkan adanya sebuah perubahan walaupun mungkin perubahannya itu tidak di semua lini deh ya. Tidak semua lini. Tidak di semua lini.
Udah SMK itu kan terkenal dengan jeroannya atau kata-katanya bisa. Iya. Ya. Nah di SMK udah tuh seberapa bisa sih dan yang lulusannya dan? Ya alhamdulillah hari ini memang karena kita memang tidak terlalu banyak. Iya. Karena kayak konsep memang hampir bisa kita anggap hampir 100% enggak lah ya. 80% itu mereka bisa langsung terjun bekerja. Bisa memang langsung bekerja. Jadi itu kita memang syukurnya di situ. Malah anak-anak kita ini banyak yang keluar dia, misalnya jurusan-jurusan laboratori yang kita mantan tadi, ada dari Aceh, di Papua, malah ada yang di luar negeri banyak. Nah, itu kan salah satu kebanggaan juga sebenarnya. Jadi memang keuntungan sedikit itu ya kita gampang nyalurinnya. Gampang menyalurkannya mungkin kepada perusahaan yang membutuhkan, skill mereka. Skill mereka. Baik, udah yang terakhir mungkin sedikit harapannya mungkin dah untuk dunia pendidikan mungkin secara keseluruhan mungkin dah. Ya tentu harapan kita dari pendidikan kita ini bisa, karena inti dari sebuah pendidikan adalah merubah manusia. Tentu saya berharap pendidikan kita ini bisa merubah manusianya dari semua sisi. Mungkin dari penampilannya, biasanya dia nggak rapi sekarang sudah rapi. Iya. Dari gaya bicara dulu tidak sopan, dia sekarang sudah sopan. Dan dulu nggak pernah sholat, sekarang udah sholat. Sudah sholat ya. Dulu nggak bisa bongkar mesin mobil, sekarang udah bisa bongkar mesin mobil gitu kan. Jadi keseluruhan itu lini itu harus kita kuasai di sebenarnya dunia pendidikan. Jadi artinya memang pekerjaan yang luar biasa itu adalah pekerjaan merubah manusia. Ketika kita bisa merubah manusia. Merubah manusia tadi. Itu yang kebanggaan sendiri. Itulah sebenarnya yang menjadi kebanggaan seorang guru itu sebenarnya di situ. Ya. Nah itulah mungkin tugas dari lembaga pendidikan itu sendiri ya, untuk bisa menciptakan atau merubah sebuah manusia itu menjadi karakter yang lebih baik. Betul. Oke, Mbak Fitra, terima kasih kehadirannya di studio Dene TV untuk bincang-bincangnya